Ya, ya. Firman Tuhan pada sore hari ini kita ambil dari dalam Matius pasal 6 ayat 25. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita membuka kitab kita bersama-sama. Ya. Di slide sudah ditampilkan juga Matius 6 ayat 25. Kita akan membacanya bersama-sama. Ya. Ini adalah bagian firman Tuhan yang saya yakin dan percaya kita semua sudah mungkin berulang kali membaca atau merenungkannya. Ya. Matius 6 ayat 25 kita baca 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, bagi kita yang mendengarkan sabda firman Tuhan, berbahagia kita yang menyimpan firman Tuhan, dan berbahagia kita yang melakukan sabda firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, pada malam hari ini saudara yang diberkati Tuhan, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang diberi tema jangan khawatir akan hidup ini. Ya. Jangan khawatir akan hidup ini. Ya. Saya yakin dan percaya kekhawatiran, kecemasan ataupun ketakutan adalah hal yang lumrah atau hal yang biasa kita alami di dalam kehidupan kita. Betul ya? Pasti setiap manusia pernah merasakan cemas. Pasti setiap manusia pernah merasakan yang namanya khawatir. Setiap manusia pernah merasakan ketakutan, dan itu juga seringkali dialami oleh setiap orang yang sudah percaya sekalipun. Ya. Meskipun mungkin kita mengaku saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saya sungguh-sungguh sudah beriman, saya percaya akan kuasa Tuhan. Tetapi rupanya saudara yang diberkati Tuhan, kecemasan atau kekhawatiran itu seringkali menghinggapi hidup kita. Betul apa betul? Betul ya? Pasti ya, sesuatu yang pasti yang kita alami di dalam kehidupan ini, entah khawatir akan masa depan, entah khawatir akan keluarga kita, khawatir akan kesehatan kita, banyak saudara. Ya, nanti kita akan lihat saudara apa-apa saja yang bisa kita perbaiki, apa-apa saja yang bisa kita lihat ya untuk kita lebih lagi hidup di dalam Tuhan sehingga kekhawatiran itu tidak menguasai hidup kita. Ya. Nah, baik, kita melihat selanjutnya saudara yang berkati Tuhan. Firman Tuhan mengatakan janganlah khawatir akan hidupmu. Ya. Selanjutnya apa yang hendak kamu makan atau minum. Nah, salah satu kekhawatiran kita adalah kekhawatiran atau kecemasan dalam hal-hal jasmani, ya, entah itu makan, entah itu minum, ya. Dikatakan juga janganlah khawatir pula akan tubuhmu, ya, apa yang hendak kamu pakai, ya. Jadi seringkali saudara yang diberkati Tuhan karena makanan, karena kebutuhan jasmani atau bahkan kebutuhan yang sekunder saudara yang diberkati Tuhan, kita merasa khawatir. Ya. Saat ini kita sudah masuk bulan Desember, ya. Bulan Desember biasa identik dengan baju baru, ya, celana baru, kemeja baru, ya. Apakah di sini sudah ada yang membeli baju baru persiapan Natal? Apakah semuanya sudah cek keranjang kuningnya? Ya. Apakah sudah di check out? Ya. Nah, kalau banyak yang belum di check out, itu bisa jadi dananya belum cukup, gitu ya. Nah, mudah-mudahan di sini yang cek keranjang kuning itu semuanya bisa di check out ya, Bapak Ibu. Amin. Ya. Nah, khawatir Bapak Ibu kalau tidak memakai sesuatu yang baru di momen Natal ini, ya. Atau bahkan Bapak Ibu sudah memikirkan nanti bulan 12, akhir bulan 12, apa yang saya masak, ya. Apa yang akan saya hidangkan kepada tamu-tamu, ya.
Jadi banyak juga saudara yang diberkati Tuhan, orang-orang yang kalau nggak punya kue baru atau masakan baru, Bapak Ibu, itu khawatir. Betul apa betul? Ya. Jadi banyak yang khawatir kalau nggak punya baju baru, banyak yang khawatir kalau nggak punya sesuatu yang baru. Ya. Nah, tetapi Tuhan mengatakan apa? Kita melihat. Ya. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ya, saya tidak berkata saudara yang diberkati Tuhan, membeli baju baru itu salah, menyediakan makanan yang enak itu salah. Bisa saja dilakukan saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi jangan sampai ketika tidak ada hal-hal itu, kita khawatir, kita cemas Bapak Ibu, kita bingung Bapak Ibu. Ya. Firman Tuhan jelas pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa jangan sampai kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Ya, kita boleh khawatir, kita boleh cemas, Bapak Ibu, tetapi jangan sampai kekhawatiran itu sungguh-sungguh yang mengkontrol hidup kita. Sehingga Bapak Ibu, kita nggak bisa lagi melangkah ke depan. Kecemasan itu, ketakutan itu seringkali dan bisa menghambat perjalanan iman kita. Ya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat dalam perjalanan hidup kita, ya, ada 3 fase yang kita alami. Nah, rupanya fase-fase ini memberikan kekhawatirannya masing-masing, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah fase masa kemarin atau masa lalu. Ya. Jadi seringkali masa lalu itu sering membelenggu hidup kita. Ya, mungkin kita punya trauma, mungkin kita punya rasa ketakutan masa lalu hidup kita yang mungkin tidak baik-baik. Ya, mungkin kita masih dikuasai oleh kuasa-kuasa ikatan dunia atau kuasa gelap, dan seringkali itu mengganggu perjalanan iman kita, Bapak Ibu. Ya, masa lalu sangat mempengaruhi apa yang akan kita lakukan di masa ini, Bapak Ibu. Nah, banyak orang Kristen, saudara yang diberkati Tuhan, yang masih terbelenggu oleh masa lalu. Ya, masih terbelenggu oleh kehidupan lama yang sudah sebenarnya kita lewati, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, suatu kali ada seorang pemuda yang dia tidak percaya diri, Bapak Ibu. Tidak percaya diri, pokoknya dia introvert sangat-sangat. Ya. Dia tidak pede kalau bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jangankan bertemu, Bapak Ibu, berbicara saja takut. Nah, rupanya sedikit pemuda ini mengalami bully, Bapak Ibu. Ya, jadi waktu dia SMP menjelang SMA, dia sering dibully, Bapak Ibu, karena kekurangan yang dia punya. Nah, rupanya pembulian itu, masa lalu itu mempengaruhi apa yang dia lakukan pada saat ini. Ya, dia belum bisa melepaskan memori-memori lama atau masa-masa kelam yang dia alami. Ya, sehingga itu membelenggu dan menjadi kecemasan dan kekhawatiran di dalam kehidupannya. Ya. Nah, saya tidak tahu saudara yang diberkati Tuhan, masa lalu apa yang masih membelenggu hidup kita saat ini. Apakah kita masih terikat dalam masa lalu itu? Apakah kita masih terikat di dalam kecemasan itu? Masih terikat di dalam masa-masa yang sudah kita lewati dan itu masih membelenggu hidup kita? Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dan kita lepaskan segala kuasa-kuasa lama itu, segala masa-masa kelam itu di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Jadi ketakutan apapun, rasa trauma apapun yang kita alami, Bapak, itu kita harus lepaskan, Bapak. Ya, kita harus buang jauh-jauh. Kita harus buang dan kita mengarahkan hidup kita ke depan dan melihat apa yang harus kita lakukan ke depan. Ya, sehingga hidup kita ini plong, Bapak Ibu. Ya, kita nggak menoleh lagi ke belakang. Ya, kita nggak melihat lagi masa lalu kita yang suram pada saat itu. Ya, tetapi kita sungguh-sungguh melihat ke depan, fokus ke depan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Ya, katakan samping kiri kanan, jangan melihat
masa lalu yang kelam. Nah, jangan kembali lagi, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu pernah melihat petani yang menunggangi sapi ya untuk membajak sawah? Ya, pasti ya, saya yakin dan percaya petani itu dia melihat ke depan. Ya, pasti mengarahkan tujuannya ke depan. Dia tidak lihat ke belakang. Kalau dia lihat ke belakang pasti akan terjadi mungkin dia jatuh atau mungkin mengalami kecelakaan. Dan ini juga menjadi penting bagi kita. Ya, masa lalu yang kita alami itu biarlah menjadi pelajaran. Ya, menjadi sesuatu pembelajaran bagi kita agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Kita memperbaiki hidup kita lebih dari apa yang sudah kita lewati. Ya. Makanya ada lagu ya Bapak Ibu, masa lalu biarlah masa lalu ya. Jadi jangan biarkan masa lalu itu membelenggu gitu ya. Itu fase yang pertama Bapak Ibu ya. Yang kedua ya, nah rupanya saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya, kecemasan, kekhawatiran itu juga menghinggapi kita pada masa yang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu. Ya, yang ada sekarang, ya saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saat ini. Ya, kecemasan apa, kekhawatiran apa yang Bapak Ibu alami saat ini. Nah, saat ini, Bapak Ibu. Ya, mungkin pada saat ini ada yang khawatir. Ya, nanti saya ke depannya mau bekerja apa? Ya, di sini banyak anak-anak kuliah. Nanti setelah lulus saya mau kemana? Ya, yang SMA mungkin nanti saya mau kuliah kemana? Mungkin yang ada yang bekerja juga, kok pekerjaan saya seperti ini saja, tidak ada progres ke depan. Ya, khawatir. Ya, mungkin saat ini kita juga khawatir, kok anak saya seperti ini. Susah dikasih tahu, susah dibilangin, sudah diberikan nasihat tetapi tidak berubah. Ya, banyak kekhawatiran yang kita alami saat ini, Bapak. Pertanyaan, apakah kekhawatiran itu, kecemasan itu terus membelenggu hidup kita? Mari kita jawab di dalam pribadi kita masing-masing. Banyak tantangan, banyak pergumulan, dan banyak hal-hal yang kita alami saat ini, Bapak Ibu. Ya, apakah kita mau terus bergumul di dalam pergumulan itu? Apakah kita mau terus hidup di dalam lingkaran pergumulan itu saja? Ya, mari Bapak Ibu kita lepaskan. Ya, kita datang kepada Tuhan dan kita maju. Ya, jangan sampai. Ya. Apa yang kecemasan yang kita alami saat ini, Bapak, itu menutup mata rohani kita, ya, untuk kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang jauh lebih besar, Bapak. Ya, saat ini, Bapak, saya yakin dan percaya hidup ini makin sulit. Betul apa betul? Ya, benar apa enggak, Bapak Ibu? Kalau kita lihat keadaan zaman sekarang, kira-kira hidup ini makin sulit atau makin gampang, Bapak? Ya, coba tanya sambil kiri kanan. Kira-kira hidup ini makin gampang apa makin sulit? Ya, makin sulit Bapak Ibu ya. Setuju? Ya, mungkin kalau dicek saldo ATM-nya Bapak Ibu itu sedikit lebih tipis Bapak Ibu. Betul apa betul? Ya, karena sulit ya. Kebutuhan semakin naik ya. Kebutuhan terus hal-hal yang kita beli itu semakin naik Bapak Ibu. Apalagi bulan 12 ini ya Bapak Ibu. Ya, cabai naik, ya, daging pun naik, Bapak Ibu ya. Sehingga apa Bapak Ibu? Kita membuat makanan yang minimalis ya. Jadi untuk mengatasi kemahalan itu, Bapak Ibu. Nah, banyak hal-hal yang kita cemaskan saat ini. Fase yang ketiga apa Bapak Ibu? Nah, fase yang akan datang yang menjadi harapan kita. Ya. Sebagai manusia Bapak Ibu, sebagai orang percaya, saya yakin dan percaya kita semua di sini memiliki cita-cita, amin. Memiliki harapan, ya, memiliki tujuan hidup, memiliki goal apa yang akan kita dapatkan, baik itu di dalam jangka pendek maupun jangka panjang nanti. Nah, apakah yang kita harapkan ke depan itu mendatangkan kecemasan di dalam diri kita atau tidak? Ya.
Seringkali Bapak Ibu ketika kita tidak mencapai goal yang akan kita dapatkan, kita merasa takut, kita merasa kecewa. Bahkan tidak banyak juga orang yang menyalahkan Tuhan, ya ngambek kepada Tuhan, ya menyalahkan Tuhan akan setiap apa yang terjadi, fase yang akan datang. Banyak orang yang khawatir ke depannya itu saya mau jadi apa, ke depannya itu nanti saya bagaimana, keluarga saya seperti apa, ya. Banyak kekhawatiran yang dialami di fase yang akan datang, ya. Saudara yang diberkati Tuhan, ketiga fase ini, mari kita renungkan apa yang masih membelenggu hidup kita. Mari kita selidiki hati kita, selidiki hidup kita, apa yang masih membelenggu dan juga masih menghinggapi sehingga kita menjadi khawatir, sehingga kita menjadi cemas, Bapak Ibu. Kalau bisa Bapak Ibu mungkin tulis di handphonenya, ya, catat satu persatu kekhawatiran apa saja yang Bapak Ibu alami, ya. Datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat apa kebenaran yang bisa kita dapatkan melalui pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Yang pertama, ya, sebagai orang percaya Bapak Ibu, seharusnya kita tidak perlu khawatir. Amin. Ya. Mengapa? Karena Tuhan memelihara hidup kita. Yes, amin. Katakan samping kiri kanan, Tuhan memelihara hidup. Ya. Kita dipelihara Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita melihat ya ayat 26. Ya. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pantaulah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung itu? Alasan pertama mengapa sebagai orang percaya kita tidak boleh terbelenggu di dalam kekuatan itu. Yang pertama, karena Tuhan pasti memelihara kita. Amin. Ya, pemeliharaan Tuhan nyata di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya, providensi Tuhan ada dan selalu nyata, baik hari ini, sekarang maupun nanti, di masa yang akan datang. Ingat ya Bapak Ibu, Ibrani 13 ayat 5, ya, Yesus Kristus tetap sama, baik dulu, sekarang dan sampai selamanya. Selanjutnya saudara yang diberkati Tuhan, kita lihat di bagian lain, ya, di ayat yang lain, 28 dan 29. Mari kita baca. 1, 2, 3. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ya. Melalui ayat ini kita diingatkan Bapak Ibu, kita adalah pribadi yang dikasihi Tuhan, pribadi yang sungguh-sungguh disayang oleh Tuhan. Ya, kita dibandingkan dengan bunga bakung, kita dibandingkan dengan burung-burung yang di langit, Bapak Ibu. Kalau burung-burung di langit dan bunga bakung saja Tuhan pelihara, apalagi hidup kita. Amin. Ya. Pasti Tuhan lihat kita, Bapak Ibu. Pasti Tuhan tidak akan mungkin meninggalkan kita. Pasti Tuhan melihat setiap pergumulan kita. Tuhan melihat setiap kecemasan kita, melihat ketakutan kita, Bapak Ibu. Ya. Bahkan ketika mungkin kita belum berdoa juga kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu, Bapak Ibu. Ya. Mungkin Bapak Ibu karena begitu beratnya pergumulan, Bapak Ibu datang berdoa sampai tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa meneteskan air mata, Bapak Ibu. Tuhan tahu. Bahkan ada pujian yang mengatakan Tuhan mengerti, ya, bahasa tetesan air mata. Ya. Ketika kita sudah mungkin merasa lelah, merasa sudah tidak lagi bersemangat di dalam hidup ini, ingat Bapak Ibu, bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Ya. Tuhan memelihara Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau baca sejarah bangsa Israel, bagaimana mereka yang ditawan di dalam pembuangan, ya mereka yang hidup di Mesir juga dibuang, Bapak Ibu, dijajah, Bapak Ibu. Tetapi apa kita bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan nyata atas bangsa itu. Ya, ketika mereka di padang gurun, Bapak Ibu,
mereka disertai Tuhan, mereka tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Meskipun mereka kadang-kali Bapak Ibu berlaku tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali mereka protes kepada Tuhan. Seringkali mereka mengatakan Tuhan ini tidak cukup. Ya, tetapi kita lihat kasih sayang Tuhan tetap nyata. Tuhan tetap pelihara mereka sehingga sampai saat ini ya bangsa pilihan Tuhan, umat Tuhan tetap dipelihara Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua dipelihara Tuhan. Amin. Ya, apapun ketakutan, apapun kecemasan yang kita alami, mari datang kepada Tuhan dan percaya akan kebenaran ini bahwa Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Ya. Selanjutnya saudara ini berkata Tuhan, kita lihat di ayat 30 ya. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi jika demikian Allah menghadapi rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia terlebih lagi mendatangi kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, ya ini rupanya ini bahasa yang dipakai Bapak Ibu. Kata-kata yang menguatkan ya, ayat yang menegur kita sekaligus ya. Perhatikan Bapak Ibu, hai orang yang kurang percaya. Seringkali kan Bapak Ibu ya, kita kurang percaya kepada Tuhan. Ya, betul apa betul? Ya, seringkali kita merasa kita nggak dipelihara Tuhan. Ya, padahal sebenarnya dipelihara Bapak Ibu. Nah, kita lihat kembali seberapa besar iman yang kita miliki. Ya, seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan. Meskipun susah, meskipun sulit, tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Kita baca ayat selanjutnya, 31 dan 32. Ya. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami makan? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, kita lihat Bapak Ibu ya. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, Tuhan tahu Bapak Ibu. Tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Ya. Jadi kalau Tuhan sudah tahu, apa lagi yang harus kita khawatirkan Bapak Ibu? Datang berserah dan minta. Ya. Saya yakin dan percaya Tuhan akan jawab. Tapi dengan catatan waktunya Tuhan, ya, dan kehendak Tuhan yang terjadi. Ya. Saya yakin dan percaya saudara yang diberkati Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak akan dikecewakan Tuhan. Alasan kedua saudara yang diberkati Tuhan, mengapa kita tidak perlu khawatir di dalam kehidupan ini? Nah, alasan yang kedua adalah kekhawatiran tidak memberikan kita jalan keluar. Kita lihat ayatnya Bapak, di ayat 27. 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, jadi Bapak Ibu, kekhawatiran itu tidak ada impact yang bagus Bapak Ibu. Ya, itu tidak memberikan jalan keluar bagi kita. Ya, itu sesuatu yang sia-sia yang kita lakukan Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu kita terus khawatir, cemas, takut sehingga kita tidak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu. Kita nggak bisa melakukan apa-apa lagi karena kita khawatir Bapak Ibu, karena kita cemas Bapak Ibu. Ya. Ayat ini jelas Bapak Ibu mengatakan bahwa siapakah yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Ayat ini mau menjelaskan Bapak Ibu bagaimana seharusnya orang percaya itu lepas daripada ketergangguan akan kekhawatiran itu, sehingga yang tadi saya katakan kita bisa melaju ke depan, kita bisa melaju di dalam penyertaan Tuhan, sehingga ya, kekhawatiran itu tidak menarik kita terus-menerus Bapak Ibu. Ya. Jadi tadi pagi Bapak Gembala kasih ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Misalnya kita berdiri di pinggir jalan, bawa tas yang berat, kita mau menumpang naik bis, ya. Lalu kita stop bisnya. Oke, kita naik ke atas bis. Lalu rupanya kita merasakan pundak kita ini sakit, Bapak Ibu.
rupanya tasnya itu tidak ditaruh di tempat yang seharusnya. Seharusnya kan ketika kita naik bis, ketika kita menumpang kendaraan, beban itu, tas itu yang berat itu kita taruh di bawah atau mungkin ditaruh di atas di tempat yang sudah disediakan sehingga pundak kita tidak merasa sakit. Ya, kira-kira ilustrasinya seperti itu, Bapak Ibu. Tas itu menggambarkan beban yang kita pikul. Ya. Apakah hari lepas hari, Bapak Ibu, kita terus memikul beban pergumulan kita, ataukah kita harusnya melepaskan beban itu dan kita menikmati apa yang Tuhan sediakan atas kita? Itu menjadi pertanyaan di dalam diri kita, Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai beban itu terus kita pikul, Bapak Ibu, sehingga kita tidak bisa berjalan. Ya. Nah, kita bisa melihat, Bapak Ibu, ini ayat yang sering kita baca, dan saya yakin percaya mungkin Bapak Ibu hafal ayat ini ya. Nah, jalan keluarnya adalah datang kepada Tuhan. Yuk kita baca bersama-sama. Ya, ayat 33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Ya, ingat Bapak Ibu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Bapak Ibu. Ya. Jadi saudara yang berkata Tuhan, ayat ini mau menjelaskan bahwa prioritas utama kita harus mendahulukan Tuhan. Amin. Ya, mencari Tuhan. Ya, mendahulukan Tuhan, mencari kebenarannya sehingga semuanya ditambahkan kepada kita. Ya, apapun itu, Bapak Ibu. Baik itu mungkin kebutuhan jasmani, baik itu kebutuhan rohani kita, apa yang kita harapkan ketika kita mencari kebenaran dan mengutamakan Tuhan. Saya yakin Tuhan mencukupkan kita. Amin. Ya, datang kepada Tuhan. Amin. Ya, katakan samping kiri kanan, datang dan prioritaskan Tuhan. Ya. Amin. Ya. Jadi gini Bapak Ibu ya, rupanya kalau kita lihat kenyataan yang ada, banyak sekali orang Kristen yang sulit untuk memprioritaskan Tuhan. Ya. Lebih banyak memprioritaskan pekerjaan, lebih banyak memprioritaskan hal-hal yang bersifat jasmani, lebih banyak mementingkan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya daripada Tuhan. Ya. Nah itu menjadi ironi di dalam kehidupan kekristenan. Seharusnya orang Kristen itu, orang percaya itu harus mengutamakan Tuhan tuh. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita tahu bahwa hari Minggu datang ke gereja, maka yang harus kita lakukan adalah datang ke kemana Bapak Ibu? Ke gereja. Amin ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hari Minggu ada jadwal piknik Bapak Ibu ke Bedugul, tabrakan dengan jam ibadah, kira-kira mana yang mau kita pilih? Ikut piknik apa ikut ibadah Bapak Ibu? Ibadah. Hah? Gimana? Piknik? Ikut ibadah ya? Sekali lagi saya tanya. Kalau misalnya hari Minggu nih, Bapak Ibu ditawarkan ada tamasya atau piknik gratis, Bapak Ibu dapat makan siang ya ke Bedugul ya. Terus ditawarkan, ini hari Minggu jam 8 berangkat ke Bedugul ya, pokoknya on time. Tapi di sisi lain Bapak Ibu ada pelayanan, ada tugas untuk datang ke gereja. Pilih yang mana Bapak Ibu? Ke gereja apa ikut piknik? Yang benar. Ya. Saya tanya sekali lagi, piknik apa ke gereja Bapak Ibu ya? Gereja ya. Tapi kan masih ada hari minggu depan Bapak Ibu. Gak apa-apa lah ikut piknik ya. Hari Minggu depan kan masih hari Minggu ya Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, kadang-kadang kita gak apa-apa lah. Tuhan kan tahu. Ya. Tuhan kan mengerti. Nah, ini ayat ini menjelaskan kepada kita, apakah Tuhan menjadi prioritas utama di dalam hidup kita? Mari kita jawab di dalam pribadi kita masing-masing. Kebenaran yang ketiga Bapak Ibu, mengapa kita tidak perlu khawatir di dalam kehidupan ini? Yang ketiga, segala sesuatu telah memiliki porsinya masing-masing. Ya. Hadapilah setiap persoalan yang ada hari lepas hari. Ya. Tetap berharap kepada Tuhan.
dan pengharapan di dalam Yesus tidak mengecewakan. Saudara ini berkati Tuhan, kita memiliki satu kebenaran yang pasti bahwa di dalam Yesus kita tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Ya, ketika kita berharap kepada pribadi yang tepat, Bapak Ibu, kita tidak dikecewakan. Siapakah pribadi yang tepat itu? Tuhan Yesus. Ya. Memang Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus berharap kepada Tuhan, sungguh-sungguh menaruh setiap pergumulan kita kepada Tuhan, dan jangan sampai kita terus khawatir dan cemas, karena harusnya kita menganggap bahwa persoalan hari ini cukuplah diselesaikan di hari ini. Ya, ayat 34, Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, besok untuk besok, jangan dipikul hari ini. Besok saja dipikul, Bapak Ibu. Hari ini pikullah beban yang telah tersedia untuk hari ini. Ya, jadi gini Bapak Ibu, jangan sampai ya ketika kita menjalani kehidupan ini kita sudah cemas, Bapak Ibu, untuk hal-hal yang mungkin belum tentu terjadi ke depannya. Ya, mempersiapkan boleh, Bapak Ibu. Ya, kita prepare sebelumnya boleh, Bapak Ibu. Tetapi jangan sampai hal itu terus membelenggu, Bapak Ibu. Ya, sehingga kita tidak bisa melangkah dan kita hanya berputar-putar di situ saja, Bapak Ibu. Tuhan bilang, kalau sudah khawatir hari ini, cukup untuk hari ini. Besok mempunyai kesusahannya selanjutnya. Ya, nah, jadi jangan sampai saudara yang mendekati Tuhan, kita juga kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Kita kehilangan percaya kita kepada Tuhan. Ya, orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan dan pasti akan diberkati Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, kita adalah orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Ada amin? Ya. Kita percaya dan kita berharap kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, katakan samping kiri kanan, saya percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, salah satu tanda orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus itu bersukacita, Bapak Ibu. Ya. Penuh dengan senyuman, Bapak Ibu ya. Penuh dengan kebahagiaan. Ada amin? Ya. Pastikan kita memilih itu, Bapak Ibu ya. Senyum, sukacita dan bahagia. Amin. Jangan sampai kita terbelenggu terus akhirnya kita menjadi orang yang linglung, Bapak Ibu. Ya, seperti tidak tahu arah kemana hidup ini. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini saya akan menutup renungan kita pada malam hari dengan satu kesaksian, Bapak Ibu. Ya, ini baru saja terjadi tadi siang, Bapak Ibu. Tadi kemarin ada satu pemuda yang WA saya bahwa dia ingin didoakan. Dia mengatakan bahwa dia sakit selama sudah 2 tahun ini, dan dia sakit semenjak dia di Bali, sejak dia kuliah. Ada daging tumbuh yang ada di hidungnya, Bapak Ibu, sehingga membuat dia susah bernapas. Kadangkala di jam-jam tertentu dari hidungnya keluar darah, Bapak Ibu, ya seperti mimisan. Akhirnya dia cerita bahwa ini sangat menyiksa kehidupannya. Dia khawatir. Dia bilang, saya ini anak pertama, Bang. Ya, jadi kalau saya nggak bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga saya sangat takut, saya sangat kecewa. Ya, dia berkata juga, saya tanya, apakah sudah periksa ke dokter? Dia bilang, waktu di Medan sudah, tetapi dokter bilang bahwa operasi juga tidak menjamin. Dan rupanya itu menambah ketakutannya, Bapak Ibu. Saya bilang kepada dia, tetap periksa ke dokter dan usahakan ambil tindakan medis yang terbaik. Mungkin bisa periksa di rumah sakit yang ada di Bali, ya, sehingga penyakit itu bisa disembuhkan. Dia merasa takut, Bapak Ibu, dia merasa cemas. Akhirnya apa, Bapak Ibu, singkat cerita, kami berdiskusi dan saya kuatkan, dan akhirnya saya doakan. Ya, dia merasa terharu, dia menangis, dan akhirnya saya bacakan firman Tuhan hari ini bahwa kita tidak perlu khawatir,
Dan saya juga bacakan firman Tuhan bahwa ada seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan akhirnya disembuhkan. Saya cuma bilang kepada dia, kita hanya bisa berharap kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pasti akan memberikan yang terbaik pada kita. Akhirnya saya doakan dan dia pulang, dan nanti kami akan kontak-kontakan lagi supaya terus bisa menguatkan. Apa yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini Bapak Ibu? Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita. Ya, kita tidak perlu khawatir akan hidup ini, sebab Tuhan memelihara kita. Yang kedua, di dalam Tuhan ada pengharapan. Porsi kita hari ini Bapak Ibu harus kita selesaikan hari ini. Kesusahan besok jangan kita pikirkan, karena kesusahan besok ada porsinya juga. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberkati kita dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa.